Dawuhipun Allah wonten surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram hanya dengan mengingat Allah lah. Wong niku nek atine pengen tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semua. Semoga selalu dilindungi Allah dimanapun kalian berada ya. Seperti yang telah kita ketahui dan kita alami, kehidupan di dunia ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Sudah menjadi garis hidup manusia bahwa tidak selamanya akan merasakan bahagia. Setiap orang pasti pernah memiliki masalah berat di dalam hidupnya. Pengalaman pahit tersebut ada yang sifatnya ringan, sedang, hingga berat. Hambatan dan rintangan tersebut yang pasti merupakan takdir yang Allah berikan kepada makhluknya untuk menguji hati dan keimanan manusia. Apakah dengan ujian tersebut semakin dekat dengan Allah dan meminta pertolongannya, atau malah sebaliknya, yakni menjauh dari Allah dan menyalahkan takdir. Permasalahan hidup yang tidak lepas dari kehidupan seorang manusia membuat mereka harus menemukan jalan keluar dari permasalahan itu, atau setidaknya mencari cara agar hati dan pikiran mereka tetap tenang dan tentram. Berbagai cara seorang manusia lakukan untuk menenangkan hati dan pikiran mereka. Menghibur diri sendiri misalnya dengan jalan-jalan ke alam, menonton film, berlibur ke tempat-tempat wisata, dan sebagainya. Ya, memang benar hal-hal tersebut bisa menjadi salah satu obat untuk menjadikan hati dan pikiran menjadi pulih dan kembali tenang. Tapi, tahukah kalian bahwa Allah telah memberitahukan cara yang sangat sederhana untuk menenteramkan hati, yakni dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksudnya, hati mereka yakni orang-orang yang beriman, senang dan tenang berada di sisi Allah. Mereka tentram dengan mengingatnya dan rela kepadanya sebagai pelindung dan penolongnya. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dijelaskan pula dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat ini bermakna bahwa Allah berhak untuk diingat. Mengingat Allah dan berzikir pada Allah bukan hanya menjadikan hati manusia menjadi tentram, tetapi berzikir juga bisa menambah pahala kebaikan seseorang karena ia selalu mengingat Allah dengan lafaz-lafaz zikir yang ia sebut. Ketahuilah teman-teman semuanya bahwa tujuan utama Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah padanya, seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi dengan kita berzikir, kita mendapatkan dua keuntungan sekaligus loh teman-teman, yaitu hati menjadi tentram, juga insya Allah mendapat pahala karena kita melakukan ibadah yang paling mudah diamalkan tersebut. Allah selalu menolong hamba-hambanya yang meminta pertolongan padanya. Namun kita seringkali lupa bahwa hanya dengan mengingat Allah, berzikir pada Allah, hati kita akan menjadi tentram dan tenang. Kita itu terlalu sibuk mencari cara agar permasalahan hidup bisa selesai. Padahal, jika kita meminta pada Allah agar diringankan beban hidupnya, maka insya Allah akan mengabulkan permohonan kita. Dan apabila kita selalu melibatkan Allah dalam hidup kita, insya Allah meridhoi dan memberkahi setiap langkah kita di dunia ini. Dari kajian kita kali ini bisa diambil kesimpulan bahwa marilah mulai sekarang kita membiasakan diri untuk selalu melibatkan Allah dalam segala urusan kita.
mendekatkan diri kita pada Allah, bergantung hanya pada Allah, dan memasrahkan semuanya pada Allah. Sehingga apapun yang terjadi, kita itu selalu yakin bahwa hal tersebut terjadi karena kehendak Allah dan insya Allah bertujuan baik untuk kita. Baiklah teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita kali ini sampai di sini ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.